Ya, kita mulai dengan bab yang ketiga tentang relasi dan fungsi. Ya. Kita bahas dulu tentang relasi. Secara harfiah atau secara bahasa kadang-kadang kita suka mendengar si A atau Bapak A berelasi dengan Bapak dari B dari perusahaan B. Kemudian atau juga bisa dikatakan misalnya Andi berelasi dengan Suci. Kalimat-kalimat relasi memang sudah tidak asing lagi bagi kita. Relasi ini artinya adalah, betul sekali, relasi ini adalah hubungan. Ya. Relasi secara harfiah adalah hubungan. Nah, kalau dalam matematika relasi apa? Relasi dalam matematika adalah hubungan ya, yang memetakan atau hubungan dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Hubungan dari suatu anggota himpunan ke anggota himpunan yang lain. Misalnya Budi berelasi dengan Pak Joko. Nah, relasinya apa? Budi relasinya adalah anak dari Pak Joko. Jadi boleh dikatakan Budi berelasi dengan Pak Joko. Relasinya apa di sana? Ada relasi anak dari. Kemudian ada lagi misalnya tadi ya, Andi berelasi dengan Suci misalnya. Andi di sini berelasi dengan Suci. Relasinya bisa dimaknakan sebagai teman. Jadi boleh dibacakan sebagai Andi teman Suci. Atau mau boleh lagi Andi teman dekat dengan Suci, boleh. Atau misalnya yang tadi, Bapak A berelasi dengan Bapak B. Artinya apa? Artinya Bapak A itu punya hubungan bisnis dengan Bapak B. Nah, relasi ini pasti harus memiliki aturan. Nah, sekali lagi pada relasi ini harus ada aturan. Seperti yang tadi aturannya, ada aturannya anak dari, ada aturannya teman dekat, teman, atau aturannya juga teman bisnis. Nah, itu juga aturan. Sekali lagi, aturannya di sini harus jelas. Pada relasi ada aturan, ya. Pada relasi tersebut ada aturan tertentu. Kita mulai dengan sekarang cara untuk menyatakan relasi. Ada tiga cara untuk menyatakan relasi. Yang pertama, ini yang paling sering digunakan, yaitu dengan diagram panah. Dengan diagram panah, contohnya Bapak kasih contoh begini. Nah, ini misalnya begini. Diagram panahnya. Ada himpunan A dengan anggota Rija, Indri, dan Wila. Kemudian himpunan B anggotanya Endang, Randy, Deren, Sultan, dan Andika. Kemudian di sini misalnya Rija berhubungan dengan Sultan. Oh maaf, Rija dengan Randy. Saya kasih panah. Kemudian Indri dengan Deren. Kemudian Wila dengan Sultan. Kemudian Rija dengan Endang. Ini bisa dimaknai sebagai
maknanya boleh mau teman dekat boleh teman. Sehingga cara bacanya adalah Rija temannya Endang, Rija temannya Randy, Indri temannya Darren, Willa temannya Sultan. Aturannya di sini adalah aturannya teman. Itu dengan menggunakan diagram panah. Kemudian kedua, yang kedua bisa disajikan dengan diagram ataupun dengan pasangan berurutan atau pasangan terurut. Ya, nanti kita lihat dengan pasangan terurut seperti apa. Agak susah membuka ininya, sebentar ya. Nah, kalau dengan pasangan berurut begini. Yang ada di sini, yang ada di diagram panah, kalau kita tuliskan dalam bentuk pasangan terurut, ya, dalam bentuk pasangan terurut, maka akan bentuknya seperti ini. Kurawal, Riza Randy, ya, Riza Randy, Indri Darren, Willa Sultan, Riza Endang. Itu kalau dinyatakan dalam bentuk diagram atau pasangan terurut. Yang ketiga dinyatakan dengan koordinat kartesius. Kalau dinyatakan dengan koordinat kartesius, berarti kita sudah punya ya seperti kartesius. Rija dengan Randy. Kita hubungkan, beri titik di sini. Kemudian Indri dengan Darren. Kemudian Willa dengan Sultan. Kemudian Rija dengan Endang. Oh, Rijanya ada 2. Nggak usah ditulis 2 kali, ini keliru. Rijanya nggak usah ditulis 2 kali karena dia hanya himpunan 1 kan ada 3. Berarti Rija dengan Endang. Nah, Rija memiliki 2 pasangan. Sekali lagi, Rija memilih dengan Randy, Rija memilih dengan Endang, Indri dengan Darren, Willa dengan Sultan. Itu kalau disajikan cara menyatakan relasi. Sekali lagi, cara menyatakan relasi itu bisa dengan diagram panah, dengan pasangan terurut, dan dengan koordinat kartesius. Nah, contoh yang lain. Kita buka dulu. Nah, di sini ada bakso, ada jengkol, ada asin, ada sambal. Ini himpunan A, anggotanya itu. Himpunan B, anggotanya Karen, Raffi, Marsa, Ono, Aisyah, dan Risma. Misalnya, bakso disukai oleh makanan kesukaan dari Risma. Bakso, makanan kesukaan dari Risma. Kita kasih panah. Kemudian jengkol, ini kesukaan dari Ono. Nah, kita kasih panah. Asin, kesukaan dari Marsha. Kemudian sambal disukai oleh Raffi dan Aisyah. Sementara Karen tidak menyukai makanan yang ada di sini. Nah, ini bisa dimaknai relasinya ya. Aturan relasinya adalah makanan kesukaan. Ya, sehingga cara bacanya adalah bakso makanan kesukaan Risma, jengkol makanan kesukaan Ono, asin makanan kesukaan Raffi, sambal makanan kesukaan Raffi, sambal makanan kesukaan Aisyah. Kalau dibuat dalam pasangan terurut jadi begini. Ya, betul sekali ya.
bakso dengan Risma, kemudian jengkol dengan Ono, kemudian asin dengan Marsha, sambal dengan Raffi, sambal dengan Aisyah. Itu kalau disajikan dalam bentuk pasangan terurut. Kalau disajikan dalam bentuk kartesius yang ketiga, ya, berarti kita punya bakso dengan Risma. Kita kasih titik-titik ya. Ini kasih tanda di sini. Kemudian jengkol dengan Ono. Kemudian asin dengan Marsha. Sambal dengan Raffi. Dan sambal juga disukai oleh Aisyah. Ini cara menyatakan relasi.